Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembukaan pertemuan kita matematika kelas 8. Nah, ini buku yang saya gunakan itu adalah buku yang dikeluarkan atau yang memiliki hak cipta, yang hak ciptanya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia, dan judulnya ini Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama kelas 8. Kalau judul aslinya adalah Junior High School Mathematics 2. Jadi penulisnya ini adalah Tim Gakko Tosho. Nah, buku ini merupakan salah satu buku yang diterbitkan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Oke, sekian, cuman itu saja perkenalan dari bukunya. Sedangkan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menggunakan buku ini. Nah, pada buku Matematika SMP kelas 8 kita akan belajar lebih banyak atau lebih mendalam tentang bentuk-bentuk aljabar, bentuk-bentuk geometri dan fungsi dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dipelajari pada kelas 7, sesuatu yang baru. Jadi kita langsung saja di sini petunjuk bagaimana kita menggunakan buku ini. Itu yang pertama, ada beberapa bagian yang menjadi acuan kita untuk menggunakan buku ini. Yang pertama, kita perhatikan pembukaan bab. Yang kedua, teks utama pada bab. Yang ketiga, akhir bagian. Yang keempat, akhir bab. Yang kelima, akhir buku. Jadi apa yang masuk pada pembukaan bab, nanti petunjuk-petunjuknya seperti ini, dan apa yang merupakan bagian yang harus kita perhatikan pada teks utamanya, biasanya mari kita periksa atau diberikan penguatan-penguatan tertentu. Oke, kita langsung saja di sini pembukaan bab. Kalau biasanya pada permulaan bab atau pembukaan bab itu kita menemukan beberapa simbol. Simbolnya itu yang pertama ada ulasan, itu yang ini. Oke, ada ulasan dari aritmatika ke matematika. Ulasan, kalau ada ulasan yang seperti ini berarti ulasan materi yang telah dipelajari yang akan dipergunakan pada bab yang akan kita bahas atau yang sedang kita bahas. Jadi ini hanya ulasan saja materi yang telah dipelajari. Kalau kita menemukan simbol seperti ini pada buku pembukaan bab, berarti ini merupakan pertanyaan mendasar untuk mengenal materi baru pada bab yang sedang dibahas. Jadi ini merupakan pertanyaan mendasar. Sedangkan jika kita menemukan simbol seperti ini, maka maksudnya ini adalah pertanyaan lebih lanjut yang akan dijawab pada halaman yang tertera. Misalnya di sini halaman 16. Maka pertanyaan lebih lanjut akan dijawab. Misalnya ada pertanyaan terus ada simbol ini, maka pertanyaan yang diajukan itu jawabannya ada di halaman 16. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya, ada teks utama pada bab. Jadi di sini ada banyak sekali simbol-simbol yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu tujuan. Jadi tujuan pembelajaran pada materi itu. Jadi kalau ada simbol key seperti ini, berarti ini pertanyaan utama untuk memahami materi ajar baru atau yang sedang dibahas. Terus ada contoh 1 atau contoh 2, nanti contoh tugas untuk memahami materi. Kalau ada cara, berarti metode, gagasan, dan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada penyelesaian, sudah tentu ini merupakan penyelesaian untuk tugas yang diberikan. Kalau soal 1 atau soal 2 terus ada kotak, latihan untuk memahami penyelesaian. Sedangkan seperti ini ada semacam tiang bendera, itu tugas untuk memperdalam pemahaman. Kalau yang seperti ini, cermati, berarti soal dan materi lanjut yang terkait. Nah, kalau yang seperti ini berarti soal-soal terkait untuk aktivitas matematis. Nah, kalau simbolnya seperti ini untuk menemukan sifat-sifat bilangan dan bangun geometri berdasarkan materi yang telah dipelajari.
Nah, bisa dilihat semuanya di sini simbol-simbolnya. Misalnya kalau ada yang simbol kalkulator, berarti tugas tentang penggunaan kalkulator untuk menyelesaikan soal. Atau di sini ada pekerjaan yang menggunakan jenis-jenis tugas yang dibahas. Oke, itu berbagai macam simbol yang kita temukan pada teks utama pada bab. Yang berikutnya kita akan menemukan pada akhir bab, kita menemukan mari kita periksa dan penguatan. Nah, bagian mari kita periksa di sini merupakan tugas untuk menguji pemahaman materi yang harus kita kuasai. Jadi apabila belum mampu menyelesaikan dengan baik, disarankan kita untuk mempelajari lagi materi yang pada halaman-halaman terkait agar kita lebih matang lagi. Nah, untuk penguatan, tugas belajar mandiri untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Namanya saja penguatan ya, itu sudah jelas. Nah, pada akhir bab kita akan menemukan soal ringkasan, yang ini penerapan dan penggunaan praktis dan pendalaman materi. Nah, ini kita akan ketemu pada akhir-akhir bab. Jadi simbol-simbol ini wajib kita ketemu. Nah, di sini pada bagian pendalaman materi itu kita menjelaskan cara-cara belajar misalnya dengan menulis laporan tentang apa yang telah dipelajari dan yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Nah, itu ya. Oke, kita lihat pada akhir buku kita akan menemukan ada matematika lanjut, matematika sekolah dasar, dan ulasan sekolah menengah pertama. Dan ada yang simbol seperti ini dan simbol seperti ini. Tugas yang tepat untuk menggunakan komputer dan internet dalam penyelesaian tugas. Dan yang kayak bendera ini, tugas dan materi yang melampaui cakupan matematika SMP kelas 8 yang diharapkan dapat dipelajari sesuai dengan minat peserta didik. Ya, mungkin saja tingkatannya agak lebih tinggi, begitu ya. Oke, inilah simbol-simbol yang mungkin kita akan sering jumpai pada buku ini. Jadi kita perhatikan penggunaannya dan maksud-maksud simbol tersebut ya. Jadi yang kita paling banyak ketemu yaitu pembukaan bab, teks utama pada bab, dan akhir bagian dan akhir bab. Ini yang paling sering kita jumpai pada buku karena kita belajarnya per bab. Selamat belajar dan jangan lupa untuk terus belajar. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan dalam kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Tentunya kita akan membahas pembahasan untuk bab pertama. Bab pertama untuk kelas 8 itu ada aljabar. Aljabar di sini menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, untuk bab 2-nya ada sistem persamaan linear dua variabel, bab 3-nya ada fungsi linear, bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri, bab 5 ada segitiga dan segi 4, bab 6 ada peluang. Jadi sampai jumpa di materi-materi tersebut dan salam sehat.